Halo, apa kabar semuanya? Kita kembali ke mata kuliah pemrograman web bisnis lanjutan. Nah, di sini kita masuk ke pertemuan yang keempat, di mana kita membahas tentang customize template. Jadi, kita review dulu pertemuan 1, 2, dan 3, di mana pertemuan 1 itu kita belajar menginstal framework Coordinator. Kemudian, pertemuan 2 itu kita memasukkan framework Bootstrap ke dalam framework Coordinator-nya kita. Dan pertemuan yang ketiga adalah bagaimana cara kerja dari MVC tersebut atau model view controller. Jadi apa yang kita buat di Coordinator itu bakal tampil di bagian framework Bootstrap-nya. Dan pada pertemuan yang keempat ini kita membahas tentang customize template. Kenapa harus ada customize template-nya? Dikarenakan template bawaan dari Bootstrap itu masih default tampilannya, tampilan menu, kemudian slideshow, kemudian ada bagian footer, ini masih bawaan dari template-nya, sehingga harus kita sesuaikan atau kita customize. Dan pertemuan 4 ini kita mau customize bagian menu, kemudian bagian footer, dan beberapa bagian slideshow. Dan kita buka di pertemuan yang keempat. Kemudian yang pertama kali kita lakukan adalah customize headernya ya. Headernya itu berarti yang bagian atasnya atau yang bagian yang tab-nya. Ini bagian yang ini. Kita buka dulu sublime-nya. Jangan lupa Apache dan MySQL-nya dijalanin di exam. Dan ini tampilan dari sublime. Yang perlu kita buka adalah template-nya. Jadi kita udah tahu ya kalau template itu letaknya di view, kemudian di layout, dan yang pertama kali kita ubah adalah header-nya. Header itu letaknya di menu ya. Kita buka menu. Di sini ada head, berarti ini header-nya. Kemudian title-nya ini kita ganti, jadi isi title-nya kita hapus dulu ya. Dan kita ganti e-commerce ISBN Maluhur, e-commerce ISB Maluhur. Nah, seperti ini. Jadi yang bakal tampil itu yang ada di dalam tag title. Jadi tulisan yang sebelumnya itu kita hapus, kita masukkan title yang baru di sini, e-commerce ISBN Maluhur. Kita save, coba kita buka, kita refresh, apakah ini sudah berganti. Dan tampilannya itu seperti ini ya. Kemudian kita lanjut ke bagian menu. Di sini customize menu itu yang bakal kita ganti itu yang ada merah-merahnya ini. Jadi yang selain merah itu kita nggak ganggu. Jadi yang kita tambahkan atau yang kita edit itu bagian yang merah. Seperti ini ya. Terutama yang bagian href-nya ini. Oke. Dan kita coba lihat yang default template-nya itu href-nya itu index.html. Oke. Jadi kalau di line 62 itu ada href namanya index.html. Itu kita hapus dan kita ganti jadi tag php echo base URL. Kemudian nama controllernya home. Seperti itu ya. Jadi ini kita scroll line 62. Nah, ini ada yang home. Yang awalnya index.html kita hapus. Nah, tampilannya tuh kayak gini. Jadi href sama dengan petik 2 petik 2. Dan di dalam petik 2 itu kita tambahkan tag php. Kemudian kita tambahkan echo base URL. Nah, kemudian ditutup tag PHP-nya, kita tambahkan garis miring home.
seperti ini. Jadi kita simpan. Jadi echo base URL ini fungsinya buat mengambil data base URL yang udah kita setting beberapa minggu yang lalu. Jadi kita buka config. Jadi ini untuk menunjukkan aja ya. Kemudian di config, nah base URL-nya kita itu adalah http localhost /e-commerce. Jadi untuk memanggil ini. Kemudian garis miring home. Home ini letak controllernya atau letak kelasnya. Jadi kalau kita buka lagi, kita refresh. Nah di sebelah kiri bawah itu ada localhost garis miring e-commerce garis miring home ya. Dan garis miringnya ada 2, jadi kita hapus saja 1. Dan yang ini hapus saja. Ada atau enggak masalah sih. Kalau udah selesai di bagian ini, kita copy. Oke, dari tag PHP sampai home itu kita copy. Dan coba kita buka materinya. Yang harus kita ganti adalah yang home, kemudian kategori, kemudian ini kita ganti konfirmasi pembayaran, riwayat pesanan, dan terakhir keranjang dan login ya. Kita balik lagi ke sini. Yang ini kita hapus saja. Sisa yang 2. Yang ini riwayat pesanan. Kemudian ini konfirmasi pesanan, konfirmasi pembayaran, baru riwayat pesanan. Konfirmasi pembayaran, riwayat pesanan. Kemudian selanjutnya login, dan yang terakhir keranjang. Jadi yang diubah adalah yang bagian yang putihnya atau bagian yang bakal ditampilkan ke websitenya. Ini kita simpan, kemudian kita buka slide-nya. Di sini ada 2 bagian yang harus kita ubah. Yang pertama adalah bagian yang bakal ditampilkan. Ini contohnya konfirmasi pembayaran, riwayat pesanan, login. Nah ini yang bakal kita tampilkan di web. Sedangkan bagian yang kedua yang harus kita ubah adalah bagian harifnya ini. Tag PHP sampai tutup tag PHP, kemudian garis miring, konfirmasi. Nah ini adalah linknya. Jika kita klik konfirmasi pembayaran, maka dia akan masuk ke link tersebut. Link ini ke localhost garis miring e-commerce garis miring konfirmasi. Jadi dia ke controller namanya konfirmasi. Seperti itu. Kita buka lagi ke sublamnya. Di href yang about.html kita hapus saja. Jadi di dalam petik 2-nya itu kita tambahkan tag PHP seperti yang pada home. Kita pasang echo base URL, tutup kurung, kemudian nama controllernya konfirmasi. Seperti itu. Kemudian kita kopas saja. Blok .html ini kita hapus juga. Kita pastein, kita kasih namanya riwayat. Kemudian yang kontak.html juga kita hapus. Kalau kita klik masuknya ke login. Dan yang terakhir ini adalah yang keranjang. Kita kasih namanya keranjang. Nah kita buka slide-nya, kita lihat, kita samain. Jadi kalau yang pertama adalah home, controllernya home, konfirmasi, riwayat, login, dan yang terakhir adalah keranjang. Dan untuk yang atasnya itu kita kasih base URL aja. Jadi kita scroll ke atas sedikit. Nah ini kita kasih namanya keranjang ya. Salah, kita kasih base URL. Nah seperti ini. Nah kalau ini udah selesai berarti webnya
untuk bagian menu ini udah selesai. Jadi kita customize web bagian menu itu hanya di slide ini saja. Kita simpan, kita bisa buka e-commerce. Dan ini adalah web yang udah kita customize menunya. Jadi ada keranjang, login, rewire, konfirmasi, dan home. Oke. Dan untuk yang drop down menu, jadi yang kita customize tadi adalah menu yang ini. Sedangkan drop down menu bisa kita customize juga. Di slide ini kategori, kemudian ada buah, ada sayur. Jadi kita buka sublamnya, sama seperti yang tadi kita ganti ini kategori. Jadi untuk sub menunya itu ada di bagian div. Oke, jadi kalau yang tadi dia satu menu itu satu baris seperti ini. Jadi barisnya baris ke-70. Sedangkan kalau dia drop down menu, maka dia ada sub menunya, dan sub menunya itu ada di dalam div ini. Ini drop down menu ya. Dan drop down menu kita ada sayur dan buah. Nah, untuk hrefnya sama seperti yang menu yang lain. Jadi kalau kita klik di drop down menu ini, maka dia akan beralih ke link tersebut. Dan linknya itu ke base URL, nama controllernya sayur. Kemudian yang keduanya juga sama, kita hapus dulu isi hrefnya, baru kita kasih nama buah. Kita simpan. Nah, kita lanjut ke materinya. Selanjutnya adalah customize slideshow. Customize slideshow. Kita buka sublamnya. Di bagian layout itu ada file namanya slideshow.php, itu kita buka. Jadi ini adalah slideshow yang akan ditampilkan. Jadi kalau kita buka websitenya, kita refresh, ini kategori yang tadi. Nah, ini ada tulisan we serve fresh vegetable and fruits. Jadi tulisannya itu kita letakinnya tuh di sini. Jadi kalau mahasiswa sama mahasiswi yang akan ngerjain UAS nanti bakal dari awal sampai akhir itu di customize. Jadi sampai ke slideshow, sampai ke footer itu semua di customize. Dan ini kita bisa ganti dengan kata-kata yang lain sesuai dengan tema dari websitenya kita. Jadi kalau kita buat website tentang profil company, maka di sini kita bisa menampilkan prestasi perusahaan atau produk unggulan dan sebagainya. Dan kita lewatin, kita masuk ke customize footer. Nah, kita buka di footer.php. Nah, di bagian footer.php itu ada yang namanya copyright. Nah, di sini copyright, kemudian ini isinya panjang, kita bisa sederhanain, ini dihapus aja. E-commerce ISBN Maluhur, kita simpan, kita coba refresh. Nah, footernya yang akan ditampilkan tuh yang ini. Jadi footer, kemudian slideshow sama menu ini sifatnya statis, jadi dia nggak akan berubah-ubah. Jadi setiap kita buka ke link yang lain, ke controller yang lain, maka dia akan menampilkan template yang sama gitu. Sedangkan yang akan berubah-ubah adalah bagian kontennya ini. Oke, jadi inti dari pertemuan 1 sampai 4 adalah kita membuat dasarnya saja. Sedangkan yang bakal kita analisis, kemudian yang bakal kita laksanakan itu di pertemuan 5 sampai selanjutnya, yaitu di bagian kontennya ini. Jadi untuk yang pertemuan 1 sampai 4 itu kita menyediakan tempatnya saja. Jadi kalau kita klik menu-menu tersebut itu nanti berfungsi sesuai dengan menunya. Jadi kalau kita klik konfirmasi pembayaran,
maka kontennya yang tampil itu konfirmasi pembayaran. Dan kalau kita klik riwayat pesanan, maka yang akan ditampilkan di konten itu riwayat pesanan. Jadi tempatnya itu udah kita buat di pertemuan 1-4 ini. Sedangkan isinya, analisisnya, proses bisnisnya itu di pertemuan 5 sampai ke 16. Seperti itu. Dan kita kembali lagi ke slide-nya. Nah, sampai di sini sebenarnya udah selesai ya customize-nya kita. Karena kita nggak customize bagian slideshow-nya. Ini nanti kalian yang customize sendiri. Dan kita lanjut ke bagian menggunakan base URL di lokasi JS dan CSS. Ini fungsinya buat kalau kita pindah ke menu yang lain, dia nggak akan berantakan gitu. Jadi kalau kita beralih, maka dia akan tetap membaca lokasi filenya itu ada di localhost /e-commerce. Dan kalau kita nggak memasang ini, ketika kita mengakses ke file yang lain, maka dia nggak akan terbaca file-file CSS sama JS-nya atau JavaScript-nya ini. Dan itu akan membuat websitenya kita akan menjadi berantakan. Jadi ini penting untuk kedepannya. Jadi kita buka menu.php, jadi ini letaknya itu ada di menu dan footer. Jadi CSS itu ada di bagian menu atau di bagian atasnya, sedangkan JavaScript atau JS itu ada di bawah dari website atau di footer. Kita buka layout, kita mulai dari menu. Slide paling atas. Jadi di setiap CSS di bagian href-nya itu kita harus kasih tag PHP, kemudian echo base URL. Seperti ini. Ini fungsinya biar nggak berantakan nanti kalau kita pindah ke halaman yang lain. Ini kita copy. Jadi ini yang kita ketik tadi dari tag PHP sampai tutup tag PHP itu kita copy. Kita pastein di setiap href yang ke CSS. Jadi ini menandakan lokasi dari CSS tersebut. Kita pastekan ke semua. Kalau udah selesai, berarti yang bagian headernya atau bagian menunya udah selesai. Sedangkan website itu ada dua bagian, ada yang CSS, kemudian ada JavaScript atau JS di bagian footer. Dan ini juga menandakan lokasi dari JavaScript. Dan ini kita tambahkan juga di depan JS-nya. Nah, kalau udah kita simpan, tampilannya itu seperti ini. Jadi kalau yang ini adalah Google Maps API. Dan kita nggak nambahin base URL-nya. Karena ini online. Dan kita simpan, kita refresh websitenya kita. Harusnya tidak akan terjadi apa-apa karena kita belum pindah ke halaman yang lain. Ini untuk mencegah saja. Jadi kalau kita klik kanan, kemudian view page source, itu harusnya ini bisa diklik. Ini menandakan kalau file tersebut udah masuk ke bagian websitenya kita. Jadi dia tahu di mana lokasinya. Sedangkan kalau kita nggak menambahkan base URL tadi, kita masuk ke menu yang lain, maka waktu kita klik ini, dia nggak akan nampil. Dia munculnya PHP not found gitu. Kayak gitu ya. Nah, sampai di sini pertemuan 4 kita udah selesai. Pertemuan 5 kita bakal masuk ke benar-benar ke materi atau di bagian proses bisnisnya. Jadi kita masuk ke pelanggan, kemudian pesan, kemudian di bagian barang dan konfirmasi pembayaran dan sebagainya. Jadi inti dari proses bisnis itu dimulai dari pertemuan yang kelima. Oke. Nah, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.